Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nadine Siva Alfiani dengan NPM 20540144464 kelas 1B dari program studi kebidanan program sarjana terapan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional tahun akademik 2020-2021. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan jawaban terhadap pertanyaan ujian tengah semester ganjil mata kuliah Etnomedika Kebidanan. Baik, langsung saja ke pertanyaan nomor 1. Jelaskan kelebihan dan kekurangan dari pengobatan tradisional dan modern, serta contohnya. Yang kita ketahui, sakit merupakan suatu kondisi yang pernah dirasakan oleh hampir seluruh masyarakat di dunia. Hal ini membuat masyarakat mencari pengobatan untuk penyembuhan penyakitnya. Ada berbagai macam pengobatan yang digunakan oleh masyarakat, di antaranya pengobatan tradisional dan pengobatan modern. Pengobatan medis atau pengobatan modern adalah pengobatan berdasarkan pada pengetahuan, bukti klinis dan pengkajian ilmiah yang mendalam. Sedangkan pengobatan non-medis yaitu pengobatan tradisional yang berdasarkan pada kebiasaan turun-temurun yang telah ada sejak lama. Harus diingat bahwa setiap kategori perawatan kesehatan memiliki kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Kelebihan pengobatan medis diantaranya yang pertama, mempunyai efek terapi yang cepat atau sesuai untuk penyakit-penyakit yang emergensi. Yang kedua, mempunyai tempat pelayanan pengobatan yang luas. Yang ketiga, menggunakan metode penelitian yang lebih rinci, detail, dan juga ilmiah. Sedangkan kelebihan dari pengobatan non-medis diantaranya yang pertama, relatif aman dari efek samping untuk dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, metode herbal menggunakan unsur obat yang lebih alami, sehingga tubuh mudah untuk menerima dan bisa menolerirnya. Yang ketiga, mengandung motivasi psikis, keyakinan tinggi sehingga dapat meningkatkan semangat dalam mencapai kesembuhan. Yang keempat, dalam segi ekonomi lebih terjangkau. Di samping itu, kedua jenis pengobatan tersebut juga memiliki kekurangannya. Kekurangan dari pengobatan medis antara lain relatif mahal. Yang kedua, memerlukan prosedur yang ketat dan birokrasi yang berbelit-belit. Yang ketiga, efek samping yang muncul relatif lebih berbahaya sehingga pengawasannya lebih ketat. Yang keempat, cara-cara pengobatan yang dianggap menakutkan seperti operasi atau pembedahan, radiasi, kemoterapi, dan lain-lain. Sedangkan kekurangan pengobatan non-medis yaitu yang pertama, belum banyak uji klinis mengenai obat dan cara pengobatan tradisional. Yang kedua, standar dari bahan tidak baku sering berubah baik takaran atau ramuannya. Yang ketiga, mudah tercemar berbagai mikroorganisme. Untuk contohnya, saya mengambil keluhan ibu hamil dengan keluhan mual dan muntah. Nah, keluhan ini dapat diobati dengan dua cara, yaitu pengobatan medis dan tradisional. Untuk pengobatan medis sendiri bisa diobati oleh dokter kandungan atau bidan dan diberikan obat medis seperti B6 dan domperidon. Sedangkan untuk pengobatan tradisionalnya bisa menggunakan ramuan jahe untuk mengatasi mual dan muntahnya. Hal ini pasti terdapat kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, pengobatan tradisional itu lebih terjangkau dibanding dengan pengobatan medis. Tetapi untuk efek terapinya lebih cepat pengobatan medis dibanding dengan pengobatan tradisional. Maka dari itu, setiap pengobatan pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Faktor apa yang dapat meningkatkan penggunaan obat tradisional di masyarakat? Di antaranya, obat tradisional sudah lebih dulu dikenal oleh masyarakat. Yang kedua, mudah diperoleh. Yang ketiga, sudah menjadi bagian dari sosial budaya di masyarakat. Yang keempat, adanya kecenderungan pola hidup kembali ke alam atau back to nature. Yang kelima, harga lebih terjangkau. Yang keenam, efek samping yang dirasakan lebih sedikit. Yang ketujuh, obat tradisional juga kerap kali digunakan sebagai langkah
pencegahan, dan yang kedelapan bisa dibuat sendiri. Selanjutnya pertanyaan nomor 3, sebutkan perbedaan antara jamu, obat herbal terstandar, dan juga fitofarmaka. Jamu adalah bahan obat alami yang sedianya masih berupa sinklesia sederhana seperti irisan rimpang, akar, kulit, dan daun kering. Bisa dikatakan sebagai jamu bila telah digunakan oleh lebih dari 3 generasi. Jamu bisa dibuat sendiri di rumah menggunakan tanaman obat keluarga atau disebut dengan toga. Berdasarkan ketentuan Kepala BPOM, jamu tidak memerlukan pembuktian ilmiah sampai uji klinis di laboratorium. Sedangkan obat herbal terstandar adalah obat tradisional yang telah diuji berkhasiat secara praklinis terhadap hewan percobaan, lolos uji toksisitas maupun kronik, terdiri dari bahan yang terstandar, serta dibuat dengan cara higienis. Berbeda dengan jamu yang biasanya dibuat dengan cara direbus, cara pembuatan OHT sudah menggunakan teknologi maju dan terstandar. Sebuah produk komersil resmi tergolong OHT jika mencantumkan logo dan tulisan obat herbal terstandar berupa lingkaran berisi jari-jari dari daun 3 pasang dan ditempatkan pada bagian atas kiri dari wadah pembungkus atau brosurnya. Selanjutnya fitofarmaka. Fitofarmaka adalah obat tradisional yang telah teruji khasiatnya melalui uji praklinis pada hewan percobaan maupun pada manusia, serta terbukti aman melalui uji toksisitas, bahan baku terstandar, serta diproduksi secara higienis, bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan. Produk fitofarmaka juga harus mencantumkan logo dan tulisan fitofarmaka berupa lingkaran berisi jari-jari daun, membentuk bintang, dan ditempatkan pada bagian atas kiri wadah pembungkus atau brosurnya. Selanjutnya pertanyaan nomor 4. Obat tradisional Eropa bisa dikenal dengan pengobatan menggunakan larva. Apa efek samping dari pengobatan tersebut dan bagaimana bentuk dari pengobatan tersebut? Studi terapi larva pertama kali dikemukakan oleh William S. Beer pada tahun 1929, seorang ahli bedah ortopedik dari Johns Hopkins Hospital di Baltimore, Maryland. Sekitar tahun 1935, terapi larva telah digunakan banyak di rumah sakit di Amerika, Kanada, maupun di Eropa. Dengan kemajuan teknologi, larva yang digunakan lebih terjamin kualitasnya dan telah diizinkan oleh USA Food and Drug Administration atau FDA pada tahun 2004. Sejauh ini, larva yang umumnya digunakan ialah larva lalat Lucilia sericata yang bersifat nefrofagus. Pertanyaannya, bagaimana bentuk dari pengobatan larva? Larva yang akan digunakan untuk terapi larva harus steril untuk mencegah terjadinya kontaminasi saat diaplikasikan pada luka. Larva dipelihara pada lingkungan yang lembab dan steril untuk mendapatkan larva yang medical grade. Pada terapi larva, sekitar 5-10 ekor larva diaplikasikan per sentimeter persegi luka. Larva yang digunakan ialah install 1 berukuran panjang sekitar 2 mm dan dapat berkembang menjadi 8-10 mm setelah 5-7 hari. Selama 48-72 jam, larva bergerak pada permukaan luka sambil menyekresi sekret yang berpotensi memecahkan dan mencairkan jaringan nekrotik. Larva dapat digunakan bersama antibiotik sistemik dan juga tidak memperlihatkan efek merugikan seperti X-ray, sehingga larva dapat dibiarkan pada tempat saat dilakukan tindakan tersebut. Pertanyaan selanjutnya, apa efek samping dari terapi larva tersebut? Nah, diantaranya yang sering ditemukan yaitu 1. Rasa tidak nyaman, baik untuk pasien, dokter maupun tenaga medis lainnya. Yang kedua, rasa nyeri. Yang ketiga,
perdarahan ringan. Yang keempat, pireksia yang mungkin berhubungan dengan reaksi imunologi. Yang kelima, influenza-like symptom. Yang keenam, alergi terhadap bahan hidrokoloid pada pembalut. Yang ketujuh, munculnya bau yang tidak enak pada aplikasi larva yang pertama kali terlepas larva atau larva yang mati akibat tekanan pembalut. Dan pertanyaan yang terakhir, bagaimana sejarah dari perkembangan obat tradisional di Indonesia, mulai dari awal mula hingga perkembangannya? Teknik pengobatan dahulu erat kaitannya dengan berbagai kepercayaan setempat, sebab dahulu masih banyak masyarakat yang menganut kepercayaan seperti animisme dan dinamisme. Pada perkembangan selanjutnya, teknik pengobatan atau ilmu kedokteran semakin membaik dan berkembang. Indonesia merupakan negara tropis dengan jumlah tanaman yang sangat banyak. Keanekaragaman hayati Indonesia merupakan nomor 2 setelah Brasil. Sekitar 80% tanaman yang ada di dunia berada di Indonesia. Penggunaan obat tradisional oleh nenek moyang bangsa Indonesia telah berlangsung lama. Beberapa relief yang ada di Candi Borobudur menjadi bukti. Dugaan ini juga diperkuat dengan ditemukannya resep tanaman obat yang ditulis 991 sampai 1600 pada daun lontar di Bali. Istilah jamu dimulai sejak abad 15 sampai 16 Masehi yang tersurat dalam Primbon di Kartasuro. Uraian jamu secara lengkap terdapat di Serat Centini yang dituliskan oleh Kanjeng Gusti Adipati Anom Mangkunegoro III tahun 1810 sampai 1823. Pada tahun 1850, Era Atmal Supana II menulis sekitar 1734 ramuan jamu. Jamu merupakan singkatan dari jempi yang berarti doa dan obat, sedangkan osodo husada yang berarti kesehatan. Dengan kata lain, jamu berarti doa atau obat untuk meningkatkan kesehatan. Penggunaan jamu meningkat tajam saat penjajahan Jepang. Dalam kurun waktu tersebut, terdapat 3 pabrik jamu besar, yaitu yang pertama, PT Jamu Ibu Jaya tahun 1910, yang kedua, PT Nyonya Menir tahun 1919, dan yang ketiga, PT Sido Muncul tahun 1940. Pada tahun 1966 diadakan konferensi 2 tentang jamu, dan juga di Solo untuk mengangkat kembali penggunaan jamu setelah hampir 20 tahun terlupakan, terutama akibat Perang Dunia II yang berdampak pada sosial ekonomi masyarakat di Indonesia, terutama di Jawa. Sejak saat itulah banyak pabrik jamu bermunculan, terutama di Jawa Tengah. Dengan semakin maraknya pendirian industri jamu, pemerintah wajib melindungi konsumen dengan mengeluarkan peraturan Menteri Kesehatan nomor 246//per/5/1990 tentang izin usaha industri obat tradisional dan pendaftaran obat tradisional. Guna menjamin peningkatan penggunaan dan pengawasan terhadap obat tradisional, pemerintah juga mengeluarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 584/SK/6/1995 tentang sentra pengembangan dan penerapan pengobatan tradisional atau disingkat dengan SP3T. Sekian pemaparan jawaban ujian tengah semester ganjil mata kuliah Etnomedika Kebidanan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.